cerita semua tentang ayah. Untuk apa kamu tahu tentang ayah kamu? Ayah kamu itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Teluk yang kamu omongin tadi, yang ada kolam dan banyak, namanya teluk apa? Oh, Teluk Iluan. Terus gimana cara kita ke sana? Kiluan. Cuma nggak bisa akses lewat ini putus longsor. Jadi satu-satunya jalan kita ini lewat laut. Dia nangis mobilnya sedang kecelakaan. Ya pandai lagi kabar nih. Tapi katian meninggal, tapi katian selamat. Nggak masuk akal loh. Saya yakin bukan Samsudin Bapak ini. Ini juga Waktu kita tanya anak pelang lagi ya, ngomong tak pelintir, tak karuan. Orang pulang-pulang orang ini nggak percaya apa sebenarnya itu. udah Pi. Antarin lagi orang itu. Kasihan Pi. Alam dia orang itu, kita ambil cepat-cepat, mereka cepat pulang. Bukan dapat duit. Ini namanya bisnis wisata itu. Ngerti nggak kamu? Kita gimana nih Pak? Kita cari lagi lah, kasihan dia. Di situ jadi ingat banget perjuangan saat syutingnya bang ya. Perasaannya gimana nih bang? Film ini kan selesai 1 tahun yang lalu ya. Pada saat mau tayang, terus ada pandemi dan pada saat hari ini kita launching poster juga launching trailernya. Perasaannya gimana bang? Silakan bang. Iya, makasih Bang Deddy. Ya, kalau ditanya perasaan campur aduk ya. Campur aduk. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada para undangan yang sudah mau hadir menghadiri acara kita di siang ini. Seperti yang Bang Deddy bilang itu betul, kita nunggu lama ya, nunggu lama karena harusnya ini sudah tayang di bulan Maret tahun yang lalu. Cuman saya masih ingat tanggal premier kita itu 16 Maret. 16 Maret ya. Hari 16. pertama sebelum lockdown ya. Iya, 16 Maret, kemudian 14 Maretnya Pak Jokowi pidato menyatakan bahwa PSBB. Kemudian kita batalkan dan alhamdulillah setelah 1 tahun menunggu akhirnya kita usulin lagi supaya bisa ditayangkan dan alhamdulillah 18 Maret nanti itu kita tayangkan gitu. Jadi ini sebuah perjuangan dan harapan teman-teman semua. Boleh tahu nggak kenapa dipilih tanggal 18 Maret itu? Oh iya, sengaja kita pilih tanggal 18 Maret karena tepat di hari itu hari ulang tahun Provinsi Lampung. Wow, beri aplaus dong teman-teman. Ini jadi sekaligus hadiah buat Provinsi Lampung tercinta ya. Gitu. Iya bang, boleh tahu nggak bang ide cerita dari film Ayuda dan Jalan Pulangnya? Karena kan lokasi yang dipakai adalah lokasi-lokasi wisata yang indah-indah ya. Dan tentunya itu di Lampung. Bagaimana bang ide ceritanya? Sebelumnya saya ceritakan sedikit Bang Ded. Ini kan kita memang berangkat dari komunitas film Indi Pesawaran. Komunitas ini berdiri 12 tahun yang lalu dari 2008 dan konsen kita memang bikin film yang tema-temanya banyak angkat kebudayaan dan Provinsi Lampung seperti itu. Sampai akhirnya kita di awal 2019 kita memberanikan untuk bikin proyek film panjang. Awalnya ide ceritanya saya terpikir bagaimana caranya untuk memvisualisasikan potensi-potensi alam, potensi wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran dan khususnya Lampung ya, yang ada di Lampung. Karena kan keren-keren Bang visualisasinya. Nah, saya berpikir bagaimana caranya banyak tempat yang saya kemas dalam sebuah film gitu. Pilihannya kan yang ada journey gitu, petualangan gitu ya. Sementara ada beberapa film yang sudah ngangkat seperti itu ceritanya kan soal mungkin orang traveling gitu Bang ya. Nah, saya terpikir untuk ada cerita yang lain gitu. Jadi ada cerita yang lain, drama kesedihan mungkin seperti itu yang dia bisa dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Akhirnya dapatlah ide cerita yang drama terharu. Jadi sambil dia lihat view yang bagus gitu, wisata yang baik, dia dapetin cerita keharuannya seperti itu. Oke, ini bang, pertanyaan lagi nih bang. Buat film itu nggak mudah ya, butuh effort yang sangat luar biasa. Kemudian untuk bisa sebuah karya film itu dinikmati oleh banyak orang di bioskop itu jauh lebih sulit lagi. Boleh nggak bang cerita sedikit aja
sampai bisa tayang di bioskop, insya Allah bioskop nasional tuh Bang? Ada kendalanya nggak sih Bang sebenarnya? Ini juga buat inspirasi bagi anak-anak muda Lampung lainnya supaya bisa berprestasi seperti Abang gitu nanti ya. Iya, saya pikir kalau kendala sangat banyak sekali ya. Bahkan kalau mungkin harus diceritakan semua, ini perjuangan teman-teman ini bukan berkeringat lagi Bang, berdarah-darah. Berdarah-darah karena memang film itu, apalagi film bioskop yang kategori notabene-nya komersil, itu kan memang bukan bukan ranahnya komunitas gitu. Iya, betul. Jadi rumah produksi komersil yang memang punya duit banyak, film itu sesuatu yang mahal, bioskop itu di mall itu lantai paling atas gitu. Jadi memproduksi sebuah film itu kalau ada stereotip dari masyarakat itu mau bikin film itu ya pasti harus miliaran uangnya gitu. Nah itu yang coba kita nggak punya uang bisa bikin film nggak sih gitu. Kayak ide gila ya. Iya, gila. Nggak punya uang mau bikin film gitu. Iya. Jadi punya modalnya apa tuh Bang? Nekat Ya. nekat dan keberanian teman-teman semua untuk coba sih. Dan akhirnya walaupun berat, hampir 1 tahun ya proses produksinya, alhamdulillah itu selesai juga. Jadi piklok juga. Setelah sudah selesai itu timbul masalah baru Bang Ded. Apa itu masalahnya? Masalahnya udah bisa bikin, terus jualnya gimana gitu. Oke. Iya, jadi yang Bang Ded sampaikan tadi betul bahwa membuat film itu susah, sulit, memasarkannya jauh lebih sulit gitu. Untuk tembus bioskop, ya karena ya industri juga kan hitung-hitungannya bisnis Bang. Ya. Mereka juga akan berhitung bahwa ini potensi penontonnya berapa, promonya seperti apa gitu. Dan kita ya beginner ya, pemula ya yang mungkin nggak punya track record sebelumnya, tentunya akan sulit mendapat kepercayaan. Dan alhamdulillah ini CGV mungkin ini semangat indinya juga sama kayak kita gitu, jadi memberikan kesempatan untuk kita gitu, alhamdulillah 18 sudah dikasih tanggal kita. Wah, terima kasih CGV. Teman-teman beri aplaus meriah buat CGV. Ini ada Bang LD di sini. Terima kasih ya Bang ya. Oke, Bang Diskon saya ke Papi Anwar. Wah, teman-teman ini skalanya bukan lokal lagi, udah nasional ya. Pi, boleh saya pinjam ya? Kita ngobrol bentar Pi. Ini saya sebutnya Papi nih ya. Pi ini, Papi kan sudah sering warawiri di film-film nasional ya. Film-film nasional Papi yang sebelumnya apa di sini? Papi terlibat dalam film nasional dari The Power of Love 212, The Power of Love ya 212. kemudian Haya Haya ya. yang dia tag-nya di Prestin. Sudah yang ketiga bersama Bang Rai Said Abi. Ya, Bang Rai Said Abi ya. 100% halal. Oh, 100% halal Papi juga ya. Luar biasa. Yang terakhir Haya juga. Haya juga. Ya. Oke, Pi itu kan film nasional Pi. Ini sekarang yang dibuat oleh 100% orang-orang Lampung. Kemudian untuk tayang nasional, perasaannya gimana sih Pi? Bisa support adik-adik di sini? Begini, itu yang 4 film yang saya terlibat. Saya tidak begitu bangga. Tapi ketika putra daerah, ya, putra daerah Mas Ikron, dia mengajak saya untuk film ini dan betul-betul tidak ada budget, tidak ada duit. Ketika itu, alhamdulillah di Kabupaten Pesawaran ada sebuah gerakan seniman mahasiswa kalau nggak salah. Iya, GSM. Itu ada 5-6 orang seniman tradisi termasuk saya dan asisten. Hotelnya itu kita tambahkan untuk produksi film ini. Saya bangga dengan adik-adik saya, bangga sekali. Jadi walaupun saya berkiprah di film nasional, tidak sebangga saya berkiprah di tanah kelahiran. Beri aplaus teman-teman, luar biasa ya. Tuh apa dari hati Papi ya. Ya hanya itu aja yang Papi sampaikan ya. Nama saya sebetulnya ibu-ibu, adik-adik, Humaydi Abbas. Putra putri saya 7 orang, cucuku 13. Kenapa? Ketika itu memang saya ya orang yang sangat sederhana, tidak punya radio, tidak punya TV. Hiburan hanya bundanya saja, maka anaknya banyak. Itu aja. Saya pensiunan dari Dinas Pendidikan juga ya.
saya pensiun 2013. Jadi umur saya sekarang 64 tahun masuk. Oh, masih sehat, luar biasa ya. Oke, Pip, masih kan nggak sih sedikit scene atau adegan yang masih nempel di kepala? Praktekin sedikit gitu biar teman-teman penasaran nanti scene yang mana nih Papi ngomong gitu. Apa tuh kira-kira yang masih nempel di kepala? Yang masih nempel ya. Ya, udah 2 tahun yang lalu sih ya masalahnya syutingnya ya. Iya, Ayu Dia dan Jalan Pulangnya. Pakai bahasa Lampung kalau nggak salah Papi di situ ya. Bahasa Indonesia juga ada. Epi berperan sebagai Anwar Gaet. Nah, coba Pi, layaknya seorang gaet. Ini kebetulan teman-teman juga banyak yang jadi gaet juga nanti tuh di live streaming tuh ya. Ya. Boleh, silakan. Kita lihat. Enggak mikirin, enggak. Iya. Mau berangkat mau enggak, yang penting dapat duit. Ini yang namanya bisnis wisata itu. Namun bagaimana? Oke, dia beri aplaus teman-teman ya. Ada di situ ya. Oke, Papi, saya beralih kepada Amel ya. Ini pemeran utama kita di sini. Mel, sehat? Sehat ya, Mel. Pada saat memerankan pemeran utama di situ, tantangan terberatnya apa, Mel? Tantangan terberat sebenarnya semuanya berat Om. Karena ini juga pertama kalinya kan. Main film? Main film. Pertama kali langsung. Ya terus. Ya, tantangannya itu yang pertama harus punya emosi. Karena di sini kan sifat Ayu Dia itu lebih lebih kuat, lebih emosional karena harus mencari kedua orang tuanya yang udah hilang. Yang nggak pernah dia temuin dari kecil. Jadi emosinya harus lebih dapet sih. Scene terberatnya apa, Mel? Scene terberat itu scene terakhir. Scene terakhir. Kenapa? Karena gimana ya? Scene terakhir itu kan scene kita syuting terakhir dan kita nggak tahu lagi tuh kapan kita mau syuting, kapan lagi kita mau buat film. Jadi itu berat sih karena kita nggak ketemu lagi nih, kita syutingnya lain kali lagi gitu. Iya, jadi teman-teman pada saat proses syuting memang campur aduk ya perasaan ya. Saya masih ingat Amel WhatsApp saya pada waktu itu setelah kita adegan, Om marahnya jangan beneran, dia bilang. Karena pada satu saya ada adegan marah ya, saya bilang kan itu acting Amel gitu. Ya, tapi saya sakit itu sampai pulang kata dia masih sakit. Itu beneran sakit Mel, dimarahin gitu. Iya, karena dibentaknya langsung kan, buka pintu kan langsung dibentak jadi langsung gitu ya. Langsung kaget. Langsung kaget. Ya jadi ini bisa dibilang kita belajar actingnya otodidak dan otomatis ya. Kalau bahasa Bang Riz kan otodidak dan otomatis karena kita juga nggak punya basic acting ya, bagus banget. Oke, thank you Amel. Boleh ke Bang Dong. Bang Dong ini teman-teman ini udah seniman luar biasa, ini idola saya ya. Kemarin saya lihat rambutnya ungu, sekarang apa tuh? Kuning kejemur matahari ya. Ya, Bang Dong ini aktor watak ya, jadi memerankan apapun oke. Kalau teman-teman nanti mau buktinya nonton filmnya. Bang Dong di sini berperan sebagai siapa Bang? Saya berperan sebagai Paruk. Itu masa lalu dari Ayu Dia. Oke, di sini pakai bahasa Lampung atau bahasa Indonesia? Saya menggunakan bahasa Lampung, bahasa daerah. Oke, Iya. Bang, pada saat syuting itu kan kadang di laut, kadang di hutan, kadang di mana, kadang di langit, kadang di mana gitu Bang ya. Iya. Itu secara fisik gimana sih Bang untuk ngatur kesehatannya itu? Sebenarnya kalau secara fisik kita waktu itu kayaknya sih udah loyo semua ya. Udah hampir drop ya? Iya, hampir drop. Bahkan udah beberapa yang dipulangkan gitu. Dipulangkan maksudnya dideportasi gitu? Iya, sakit di perjalanan gitu. Di pertengahan kita dalam syuting produksi itu ada yang udah mulai. Bahkan kalau nggak salah kan ada juga yang pingsan di tempat gitu ya? Oh iya, pas ada. Itu yang lebih aneh itu malam pertama itu yang belum syuting udah pingsan. Jadi praproduksinya juga udah mulai. Iya, tapi ya. Karena semangat itu tadi kita mau produksi ini loh, kita mampu gitu untuk membuktikan pada layak ramai gitu. Dengan perjuangan yang begitu berat, ya nggak jadi masalah Bang. Gitu ya, luar biasa. Oke teman-teman beri aplaus. Saya ke Mokhtar karena Kentang ya. Nah ini juga salah satu pemeran utama kita. Tang di sini berperan sebagai siapa Tang? Saya berperan sebagai Bayu, iya. Tang, pada saat melakukan proses syutingnya itu total harinya bisa sampai sebulan kasih waktu tentang scene terus gitu? Iya Bang. 1 bulan full. Iya. Ada masa-masa pada saat itu drop sakit atau capek luar biasa gitu? Pernah Bang. Capek udah mau sakit itu Bang ya. Tapi ya kembali lagi semangat lagi. Apa yang buat Tang jadi semangat?
Yang lihat tim kita lebih kompak, semakin kompak sampai terakhir dia terus kompak, makin kompak. Oke, luar biasa ya. Oke, sekarang saya ke Atskia. Nah, ini dia pemeran cilik kita. Beri plus dong teman-teman nih, Kia nih. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Ya, Kia umurnya berapa sih sekarang? 6 tahun. Udah sekolah belum? Belum. Mau sekolah nanti ya? Mau ya. Oke, Kia kan main film nih ya. Nah, terus kan disuruh acting. Ya. Yang paling susah disuruh acting apa? Acting nangis. Nah, kan ada adegan tuh Atskia, Om Deddy ambil, terus nangis. Itu nangisnya nangis beneran apa acting? Acting, oke dong, beri plus dong, luar biasa ya. Ya, seneng nggak syutingnya lama? Senengnya kenapa itu? Bisa jalan-jalan ya? Bisa jalan-jalan naik mobil. Lu punya mobil kan, Mbak? Seneng ya jalan-jalan naik mobil ya? Iya. Terus capek nggak? Enggak, seneng-seneng aja. Kalau pegel sedikit ya, oke. Kalau diajak main film lagi masih mau nggak? Mau. Oke deh teman-teman, beri aplaus yang meriah buat Kia. Ya, teman kita sudah sampai di posisi untuk ini buka tutup yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu dengan Bang Karyadi. Bang Karyadi, silakan. Nah, ini project manager kita ya, Bang. Menurut Bang Karyadi, prospek dari film Ayo Dia dan Jalan Pulangnya nih Bang? Prospeknya ya kita optimis lah. Kita optimis. Kalau bicara realistis memang dari awal pasti sulit buat masuk ke industri itu sesuatu yang cukup berat lah ya. Dari semua literatur kita coba sharing dengan tokoh-tokoh perfilman nasional, memang cukup berat untuk masuk ke industri, apalagi kita basicnya komunitas, yang notabene biasanya punya aliran darah sendiri gitu ya. Tapi kita waktu itu meyakini bahwa ada satu statement dari Mas Riri Riza yang dia bilang bahwa film itu layaknya diputar di mana tempat dia dilahirkan. Jadi kita meyakini kalau kita mau nonton sebuah film itu ya di bioskop. Itu yang mendorong kita akhirnya coba merintis sebuah perusahaan lah ya. Ya kalau bahasa ini mungkin PH-nya lah kira-kira gitu. Karena kita coba awal menawarkan film ini ke beberapa PH pun ya tadi karena ini bukan produksi saya. Jadi cukup berat untuk sampai di titik hari ini tuh cukup berat, dan kita optimis. Kenapa? Karena kita melihat peluang sih. Mungkin hari ini karena semua orang posisinya walaupun dalam kondisi berduka dan sedang kehilangan power ya, hampir semua pihak tuh kita meyakini sedang kehilangan power. Kuncinya hari ini kolaborasi mungkin. Itu yang kita harapin. Kita yakini juga hari ini bisa membantu kita untuk mensukseskan film. Kita tetap optimis. Kemarin di usulan kita rencananya minimal 20 kota. Responnya alhamdulillah sangat positif. Bahkan kita yang didorong-dorong nih, Mas Eldi, thank you banget Mas. Thank you. Kita yang didorong teman-teman dari CGV yang meyakinkan kita bahwa ya bisa gitu, bahwa bisa. Ya alhamdulillah sampai hari ini pun ya kita melewati step-step itu ya dinikmatin aja gitu. Sampai keluar sensor film, izin-izin yang lain kita lengkapin itu benar-benar ya doa dan dukungan teman-teman itu benar-benar kita rasain. Terima kasih untuk semua pihak yang dari awal praproduksi, produksi, bahkan sampai ke pasca produksinya, sampai hari ini tuh begitu banyak pihak yang mengapresiasi kita. Itu yang kita jadi semangat kita. Ya semoga nanti film ini bisa sedikit mengobati lah. Ya, itu harapan kita ini bisa jadi kado lah. Dan selanjutnya ada film-film berikutnya ya Bang ya? Kemarin kita udah menyelesaikan sih beberapa. Next ada beberapa project yang mungkin nanti kita perlu banyak ngobrol dengan teman-teman lagi. Oke teman-teman, beri aplaus yang meriah buat teman-teman Kamden Group. Silakan berdiri semua yang ada di sini. Bang Rizkon, Bang Karyadi boleh mendekat. Saatnya kita sudah mulai membuka dan launching poster kita. Dan poster inilah yang dari film Ayo Dia dan Jalan Pulangnya. Kita hitung secara mundur ya. Bareng-bareng ya, ayo. 3, 2, 1. Ya, beri aplaus yang meriah buat film Ayo Dia dan Jalan Pulangnya. Ya.
di bioskop 18 Maret 2021. Ya, semoga dilancarkan sampai ke bioskop-bioskop nasional dan ini mengobati kerinduan teman-teman yang selama masa pandemi tidak bisa kemana-mana. Pesan-pesan Ibu bagaimana sih Bu terhadap film ini, silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh para pekerja seni yang telah membuat launching film ini, yang telah bekerja membuat suatu film yang luar biasa dengan dedikasi, dengan skill, dan tentu dengan hati. Ya, jadi kami pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mendukung sekali pembuatan film ini, proses film ini semuanya. Jadi ajakan saya sih untuk seluruh masyarakat Provinsi Lampung, marilah kita beramai-ramai tanggal 18 Maret untuk menyaksikan, menonton film Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Sukseskan bangkit ekonomi kreatif di perfilman Indonesia, karena kita tahu kondisi sekarang pada tahun awal 2021 kita diterpa berbagai macam bencana alam ya, bencana pandemi Covid juga masih menjadi ancaman. Harapan saya ini merupakan salah satu buat kerinduan hati ya. Kerinduan hati buat seorang ini bangkitnya ekonomi kreatif melalui subsektor ekonomi kreatif, yaitu melalui perfilman. Sukses untuk Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Mari sama-sama kita menonton Ayudhya dan Jalan Pulang. Insya Allah akan ada pesan bijak yang akan disampaikan oleh film ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tadi pun. Ya pun. Jadi kalau lihat judulnya, film ini Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Saya sebagai pribadi dan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pesawaran mewakili Pak Bupati yang hari ini sedang mempersiapkan pelantikannya. Mungkin Ayudhya dan Jalan Pulangnya ini di 5 tahun atau 10 tahun ke depan berubah judulnya. Jadi diskon dan masa depannya. Amin. Tepuk tangan dong. Ya, luar biasa ya. Di sini juga ada Bung Karyadi, salah satu staf saya yang memang luar biasa kreativitasnya. Jadi tidak banyak yang saya pesankan, karena ini dari banyak hal yang sangat berdarah-darah tadi, mulai dari momentumnya, kemudian masa pandemi dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan yang berdarah-darah ini seperti Bu Mary tadi bilang menjadi tonggak sejarah untuk perfilman anak-anak Pesawaran Lampung melalui trik-trik penjualan pariwisata, meskipun yang lebih dikedepankan adalah kekuatan cerita. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya komunitas-komunitas film, atas nama Pak Bupati Kabupaten Pesawaran, kemudian izin kepada Pak Gubernur Lampung, mohon kiranya memberi dukungan penuh terhadap kesuksesan bukan saja film Ayudhya dan Jalan Pulangnya, tapi ini kreativitas yang luar biasa dari anak-anak muda Kabupaten Pesawaran melalui Bung Rizkon sebagai pionirnya. Tepuk tangan Bung. Oke dong, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sapri. Ya, teman-teman. Gustia Fasa, sutradara film Ayudhya dan Jalan Pulangnya, mengajak kepada semua masyarakat di Lampung khususnya dan masyarakat Indonesia untuk menonton film Ayudhya dan Jalan Pulangnya di bioskop mulai 18 Maret 2021. Terima kasih.